Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Adik kecil, kita sudah sampai di tempat tujuanmu. Setelah beberapa saat, Ajiao melompat turun dari kereta dan memberitahu Li Qiye. Li Qiye turun dan begitu pula Jian Yunyun. Kapan kita akan bertemu lagi? Ajiao menatap dengan mata berkaca-kaca, sepertinya akan merindukannya. Sayang, dia baru mencoba melukis gambar ini. Kenyataannya, gambar itu melebar dan tampak agak menakutkan seperti singa yang siap memangsa mangsanya. Yunyun tidak berani terus menatapnya. Lebih baik tidak pernah bertemu lagi. Li Qiye memegang tangannya dengan acuh tak acuh. Jangan bersikap jahat begitu, kapan? Desaknya, aku tidak ingin melihatmu lagi. Dia tidak menahan diri. Bahkan jika kau tidak ingin bertemu denganku, kau harus kembali ke desa pada akhirnya. Kita akan bertemu lagi kecuali kau tidak pernah kembali. Katanya, terserah. Dia tahu dia benar. Aku akan sangat menantikan kedatanganmu. Dia tampak senang setelah itu dan tersenyum lebar, menampilkan semua giginya. Suara mendesing. Dia menaiki kereta dan kereta itu melaju dengan kencang, menghilang dengan kecepatan yang tidak nyata. Siapa dia? Yunyun sangat penasaran. Berdasarkan percakapan mereka, Ajiao bisa jadi adalah pertunangan Li Qiye. Dia telah mencarinya sejak lama, sungguh sesuatu yang romantis. Tentu saja, sepertinya itu bukan masalah. Hanya seorang pejalan kaki, sama sepertiku. Kata Li Qiye. Jelas dia tidak ingin menjawab jadi dia berhenti bertanya. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa mereka telah mencapai puncak tertinggi di luar akademi, yang memberi mereka pemandangan penuh ke seluruh wilayah. Akademi ada di depan, katanya. Li Qiye memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Akademi, sungguh keberadaan yang kuno. Ia bertahan dalam waktu ujian di 3 benua terbawah, dan masih mempertahankan pengaruh yang kuat. Meskipun dewa dianggap yang terkuat saat ini, ada total periode pelaporan. Misalnya, dia pernah dihancurkan oleh Luminous Conqueror sebelumnya, yang sekarang dibangun kembali oleh aliansi surga dan aliansi ilahi dari benua atas. Hal yang sama tidak berlaku untuk akademi. Tempat ini tidak pernah hancur dan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Banyak guru besar yang pernah belajar di sini sebelumnya. Sekte ini dianggap sebagai pemimpin 100 ras. Namun, sekte ini tetap fokus pada sejarawan alih-alih mencoba menjadi sekte. Sekolah ini menerima siswa dari semua ras dan latar belakang, tanpa diskriminasi. Hal ini membuatnya dihormati oleh hampir semua petani. Beberapa orang percaya bahwa di sana terdapat banyak naga tersembunyi dan harimau yang berkemah. Setiap guru yang datang secara acak adalah penguasa atau raja naga. Faktanya, jumlah guru dan leluhur kuno tidak diketahui oleh masyarakat. Topik yang paling populer di kalangan siswa tidak lain adalah konflik antara sekolah mereka dan pengadilan surgawi. Setelah perang dahulu kala, perdamaian kembali ke 6 benua. Bertahun-tahun kemudian, pengadilan surgawi berpikir bahwa akademi telah menghasilkan terlalu banyak ahli untuk rakyat. Oleh karena itu, mereka memerintahkan akademi untuk menyerah dan hanya melatih mereka yang berasal dari ras. Pengadilan surgawi mengirim 3 kaisar dan raja untuk menyerang akademi. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil melewati gerbang. Kemudian, 5 serangan lagi dilepaskan dan akhirnya berhasil menembus pertahanan awal. Ketika semua orang mengira akademi sudah berakhir, aura mengerikan meletus bersama telapak tangan besar. Aura itu, menghancurkan 5 kaisar dalam sekejap mata sementara 3 lainnya berhasil melarikan diri. Sejak saat itu, pengadilan langit tidak pernah lagi memprovokasi akademi, apalagi membicarakan tentang pengambil alihan. Hal ini dengan tegas mengukuhkan akademi sebagai pemimpin 100 Races. Akademi ini memperoleh lebih banyak murid setelahnya. Beberapa memilih untuk bertahan seumur hidup. Berada di chaos sama sekali tidak masalah, tidak ada penjahat yang pernah mencoba sombong di dekat akademi. Li Qiye dan Jian Yunyun melihat tanah yang luar biasa yang mampu menampung ribuan sekte. Namun, akademi adalah satu-satunya kekuatan di sini. Asap terlihat dari tungku-tungku di desa-desa. Jauh di sana, ada sebuah kota tua, yang sepertinya menjadi tempat tinggal manusia.
Para pembudidaya terlihat di atas, terbang berkendara atau penginapan khusus mereka, tunggangan, kapal, dan kereta. Itu kota buku. Dia menunjuk ke arah kota yang penuh dengan gedung dan paviliun. Itu adalah salah satu kota terbesar di Chaos. Para pelajar suka tinggal di sana, dan begitu pula dengan sekte lainnya. Mereka biasanya sudah punya pijakan. Dia menjelaskan lebih lanjut. Kota yang sangat ramai, katanya. Benar, pedagang dan petani datang ke sini untuk berdagang. Katanya, itu perbatasannya. Jadi kita masuk ke sana, kita resmi masuk ke dalam akademi. Arah itu memiliki barisan pegunungan yang indah dengan puncak-puncak yang menjulang tinggi dan pepohonan yang rimbun. Lembah-lembah yang tak berdasar dan air terjun surga dapat terlihat. Tempat itu penuh dengan kehidupan, terbukti dari suara burung dan binatang yang meraung-raung. Dunia itu tampak murni. Di dasar puncak tertentu, cahaya ilahi tiba-tiba bersinar seolah-olah sebuah harta karun muncul. Di jurang lain, seekor kerang yang mampu menahan esensi duniawi ke dalam mutiaranya, di ambang itu menjadi iblis. Jauh di sana terdapat paviliun dan perpustakaan yang cemerlang. Itulah divisi utamanya, dibagi menjadi 100 aula dan ruang belajar. 100 Halls akan menerima siapa saja. Ketika mereka merasa puas dengan apa yang mereka pelajari, mereka akan pergi. Sedangkan untuk study hall, mereka terdiri dari para siswa yang ingin tinggal di akademi untuk menjadi murid atau guru, bahkan mungkin leluhur di masa depan. Divisi utama ketiga adalah Abroad Hall. Di antara yang ketiga, ruang belajar adalah yang terkecil dengan jumlah siswa paling sedikit. Para pemuda ini kelak menjadi murid akademi tersebut, dengan harapan menjadi tokoh penting di kemudian hari. Ratusan aula menerima siapa saja, tidak masalah apakah mereka berasal dari The People atau The Rache. Pengemis fana atau penerus garis keturunan Dao adalah sama. Yang terpenting adalah bakat dan pemahaman mereka. Para siswa bebas untuk hidup setelah lulus, tidak perlu tinggal atau membayar kembali akademi. Tentu saja, persyaratannya tetap ketat. Oleh karena itu, para penguasa dan penakluk naga pernah menjadi alumni. Misalnya, nenek moyang lunar, Night Moon Conqueror, berasal dari 100 Halls. Yang terakhir menonjol bahkan di antara rekan-rekannya, mampu menantang Celestial Court dan para pemimpinnya. Para penakluk dan kaisar pengadilan surgawi tidak dapat menghentikannya. Butuh penakluk pemakaman surga untuk menghentikan sebelum dia bisa mencapai kaisar pedang. Inilah alasan mengapa pengadilan surgawi ingin mengambil alih. Akademi itu hanya memiliki cara untuk menghasilkan antena terbaik. Abroad Hall adalah yang paling kompleks dan beragam. Jumlah siswanya paling banyak. Setiap kali tiba saatnya rekrutmen, Abroad Hall akan terbuka untuk semua orang di 3 benua terbawah. Mereka hanya perlu datang dan melapor sebelum bisa tinggal. Oleh karena itu, jumlah anggotanya lebih banyak daripada kebanyakan sekte di benua bawah. Jumlahnya bisa mencapai beberapa ratus ribu siswa saat puncaknya. Ini adalah salah satu cara bagi para peserta untuk bergabung terlebih dahulu dan akhirnya berharap mendapat kesempatan memasuki 100 Halls atau Study Hall. Tentu saja, ini adalah tempat yang rumit. Ada penakluk dan penguasa Dao, manusia lemah, atau penjahat kejam. Kemampuan anggotanya sangat bervariasi. Karena keunggulannya yang melimpah, tempat ini menghasilkan beberapa keunggulan yang cemerlang. Di masa lalu, ada Luminous, Night Moon, dan Black Demon Conqueror. Baru-baru ini, 8 kuda jantan dan fenomena datang dari Sin. Conceal Conqueror juga pernah belajar di luar negeri. Hal ini juga berlaku bagi banyak pemimpin saat ini di Lower Three Continents semasa muda mereka. Bahkan, beberapa raja dan pemimpin sekte dapat terlihat di sini sekarang. Ada sesuatu yang tidak didukung tentang akademi itu. Bloodsea Blade adalah alumni terkenal lainnya. Namun, akademi tidak mengakuinya sebagai salah satu dari mereka. Oleh karena itu, beberapa orang percaya bahwa dia berasal dari aula studi, bukan aula 100. Dia seharusnya menjadi anggota inti akademi tetapi dia memilih untuk keluar. Hal ini menimbulkan permusuhan. Tentu saja itu hanya rumor. Meskipun akademi tidak mengharapkan ketidakseimbangan apapun, beberapa master papan atas telah menunjukkan rasa terima kasih mereka dengan berbagai cara. Sebagian besar memilih untuk menyumbangkan harta karun yang berharga atau hukum jasa mereka. Banyak penakluk yang telah melakukannya dan ini membuat akademi semakin kuat. Bagaimana dengan tempat itu? Li Qiye menatap cahaya terang di atas akademi.
Rupanya itu adalah kerajaan tertinggi yang tersembunyi di celah-celah langit. Kadang-kadang, fenomena visual yang menakjubkan dapat terlihat. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa ini adalah asal mula akademi. Entahlah, tapi seluruh wilayah ini adalah dunia yang merdeka. Lihat ke sana, kita hanya perlu menjelajahi pegunungan itu dan akan ada ratusan balai dan balai belajar. Sedikit lebih jauh lagi akan ada tempat untuk para leluhur. Dia berhenti sebentar dan mendongak, tapi apa yang Anda tanyakan adalah misteri. Aku belum pernah ke sana sebelumnya, tapi ku dengar itu akhir dari akademi. Apakah Anda tahu tentang invasi pengadilan surgawi? Telapak tangan mistis itu berasal dari cahaya itu dan membunuh kaisar. Telapak tangan mistis. Li Qiye mengulanginya sebelum menutup matanya untuk merasakan cahaya. Itu aula luar negeri di sana, itu juga pintu masuk ke akademi. Dia menunjuk ke gedung-gedung di sebelah pegunungan, membentuk sebuah kota besar. Akademi itu sendiri sangat besar. Perjalanan dari luar negeri ke ratus dan ruang belajar memerlukan jarak yang cukup jauh. Semua ini membentuk dunia akademi yang mandiri. Pintu masuknya memiliki dua patung, tidak, sebenarnya ada tiga. Satu terletak di sebelah kiri sementara yang lain memiliki dua figur terpisah, satu laki-laki dan satu perempuan. Pria itu gagah dan berani, wanita itu tampak anggun dan bijaksana. Secara keseluruhan, aura luar biasa yang tergambar membuat penonton terkagum-kagum. Patung di sebelah kiri adalah seorang pemuda dengan ekspresi riang dan percaya diri. Senjata pilihannya adalah tombak langit. Dibangun dengan sangat indah, aura ini bertahan lama. Puji Li Qiye. Patung-patung itu merayakan para kontributor hebat bagi akademi. Yunyun menjelaskan, dia menunjuk patung di sebelah kiri dan berkata, dia adalah Kaisar Selatan, pelindung yang menghentikan pasukan 100.000 pendukung dari pengadilan surgawi. Kaisar Selatan, Li Qiye berkata pelan, pertarungan itu telah mendapat tempat dalam gulungan sejarah. Bahkan anggota The Ancient Ratchet tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya sambil berdiri di depan. Patungnya, bencana besar pernah turun bersama kegelapan. Keselamatan datang dari tidak lain selain pengadilan surgawi dan para dewa. Sejak saat itu, ia memantapkan posisinya sebagai kekuatan tertinggi. Para kaisar, raja, dan dewa berkumpul di sana dan membentuk garis keturunan yang tak terkalahkan. Penantang baru muncul selama era tersebut bersama dengan para puncak teratas. Sayangnya, tidak ada yang benar-benar dapat menghadapi pengadilan surgawi. Karena prestise dan otoritasnya, semakin banyak penakluk dan penguasa naga yang akhirnya bergabung. Hal ini hanya memacu kekuatan mereka. Tentu saja, ini tidak berarti mereka tidak tersentuh. Misalnya, rakyat selalu melakukan perlawanan yang kuat. Pengadilan surgawi memulai banyak perang dan tidak pernah memperoleh hasil yang menguntungkan. Mereka telah melakukannya bahkan sebelum malapetaka itu terjadi. Mereka memburu para pendosa, menghancurkan sekte-sekte dan kerajaan-kerajaan yang melindungi mereka yang dicap. Di zaman yang sudah tua ini, akademi ini memiliki nama yang berbeda. Meskipun demikian, akademi ini tetap menerima siapa saja tanpa diskriminasi. Pengadilan surgawi memerintahkan mereka untuk menyerahkan para pendosa. Sayangnya, akademi menolak. Akibatnya, pasukan besar menuju gerbangnya. Terdiri dari 6 kaisar dan raja sepanjang 100.000 pembudidaya. Satu orang muncul untuk menghadapi mereka selama krisis Kaisar Selatan. Dengan tombak langitnya, dia melawan 6 jenderal yang ditunjuk dan pasukan mereka sendirian, sambil memberi waktu yang berharga bagi akademi. Sekutu akhirnya datang dan para penyerbu dipaksa mundur, menyelamatkan akademi dari kehancuran. Karena tindakan heroiknya, patung batu dirinya dibangun tepat di luar pintu masuk. Kaisar Selatan, sendirian, melawan penjajahan, betapa mendominasi dan hebatnya. Jian Yunyun menjadi emosional setelah mengingat kejadian ini. Semua murid tahu tentang kisah ini. Perhatian Li Qiye beralih ke patung-patung lainnya. Ia lalu menghela nafas dan berkata, pasangan yang sangat indah. Kau benar, bangsawan muda. Kata Yunyun, mereka adalah suami istri. Kami memperkenalkan mereka sebagai Raja Abadi Harmoni. Para senior akademi berkata bahwa jika bukan karena mengorbankan mereka, akademi mungkin tidak akan ada saat ini. Keduanya adalah tokoh sejarah yang terkenal. Patung mereka telah dihormati dan disembah selama berabad-abad. Mereka adalah alasan mengapa akademi ini ada dalam chaos saat ini.
Selama pertempuran pertama yang dimulai oleh pengadilan surgawi demi menghukum para pendosa, seluruh dunia terseret ke dalam kekacauan ini. Kaisar dunia, Kaisar abadi Aohai, Kaisar abadi Kenlong, Kaisar iblis cemerlang, Kaisar merah tua, Kaisar langit kegelapan. Tak seorang pun yang dapat menghindari peperangan ini. Kaisar selatan dan yang lainnya pada awalnya mampu melindungi akademi. Sayangnya, setelah eskalasi total, mereka tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan ke berbagai medan perang untuk melawan para master hebat pengadilan surgawi. Akhirnya, para kaisar dan raja yang bertugas di bidang pertahanan membuat keputusan untuk memindahkan akademi dari dunia atas. Tentu saja, para jenderal tinggi pengadilan surgawi tidak membiarkan hal ini terjadi dan terus mengejarnya. Jalan keluar diukir dengan darah dan pengorbanan. Raja Abadi Harmoni gugur dalam pertempuran ini saat melindungi pertahanan. Ini memberi cukup waktu bagi akademi untuk lolos dari cengkeraman pengadilan surgawi. Tujuan baru itu tak lain adalah Chaos. Mereka dipuja selama berabad-abad dengan patung ini. Raja Abadi Harmoni menukarkan nyawa mereka untuk membeli waktu bagi akademi. Jian Yunyun membungkuk dalam-dalam ke arah patung itu. Dia bukan satu-satunya yang akan melakukan hal itu. Bagaimanapun, pasangan itu hampir tidak terpecahkan dan bisa saja melarikan diri. Sayangnya, mereka dengan sadar mengorbankan nyawa mereka demi tujuan mulia. Tanpa mengorbankan para kaisar, raja, dan orang bijak di akademi, pengadilan surgawi mungkin telah mengambil alih ke-6 benua dan memperbudak rakyat. Mereka adalah pelindung sejati. Li Qiye menangkupkan ke arah patung itu untuk menunjukkan rasa hormat tertinggi. Gemuruh. Tiba-tiba, ledakan datang dari cakrawala bawah. Itu adalah sebuah menara yang menjulang semakin dekat. Hal ini membuat banyak ahli waspada sehingga mereka melihat ke atas. Pagoda abadi dari dewa, kata para siswa. Ini adalah garis keturunan kuat yang dimulai oleh Pagoda Conqueror, bagian dari dewa. Mereka telah membantai banyak sekte dan kerajaan dari rakyat selama perang besar. Dengan demikian, sekte ini berpengaruh karena eksploitasi pendirinya. Klang. Pedang raksasa muncul berikutnya. Di atas pedang terbang itu ada banyak tetua. Sekolah genggam pedang. Beberapa orang dari Derace langsung mengenali orang-orang tua ini. Mengapa mereka ada di sini? Beberapa orang merasa heran. Swordgrasp adalah anggota deity yang kuat lainnya. Yang terpenting, mereka dapat berkomunikasi dengan dua komunitas di benua atas. Ini adalah hak istimewa sehingga mereka bertindak sebagai pembawa pesan. Jian Yunyun terkejut melihat kedua sekte itu karena dewa berada jauh dari akademi. Lokasinya di Whitestone, bukan Chaos. Selain itu, dewa menjabat sebagai perwakilan pengadilan surgawi dan diperintah oleh dua aliansi. Di satu sisi, akademi merekrut semua orang. Bahkan anggota dewa bisa menjadi murid di sini. Namun, garis keturunan di sisi lain tahu untuk merasakan rendah hati saat mengunjungi akademi. Ini adalah aturan tak tertulis di benua-benua bawah. Bagaimanapun, di masa sekarang, sekte dan klan memiliki anak dan penerus yang belajar di sini. Bahkan mungkin nenek moyang dan leluhur mereka adalah alumni. Jadi, mereka selalu menunjukkan jati diri mereka di depan akademi, jika tidak, akan ada reaksi keras dari publik. Oleh karena itu, pendekatan agresif ini agak aneh. Mereka yang dari dewa di luar negeri bertanya-tanya mengapa sekte mereka bermunculan saat ini. Sesuatu yang besar sedang terjadi, kata Jian Yunyun pelan. Meskipun dia baru saja kembali dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, pasti ada alasan mengapa kedua sekte ini begitu arogan. Ayo masuk dulu. Dia membawa Li Qiye ke aula luar negeri. Saat mereka masuk, seorang siswa ditarik keluar dan hampir menabrak Li Qiye. Maaf. Dia segera meminta maaf. Dia tampak seumuran dengan Jian Yunyun. Sekilas, dia tampak biasa saja, tetapi setelah diamati lebih dekat, ada kesan metalik pada kulitnya. Seolah-olah ketukan akan menghasilkan bunyi berdenting. Begitu perhatian cukup banyak dicurahkan padanya, mereka menemukan sedikit rahasia kemuliaan dan kewibawaan. Kakak Bai, Yunyun mengenalinya. Nona, tidak, Tuan Jian. Dia menyapa Yunyun. Jangan menggodaku, saudara Bai, aku hanya murid aliansi. Dia menggelengkan kepalanya. Itu sama sekali bukan niatku. Kudengar kau akan mewarisi posisi itu. Ucapannya sebelum membungkuk dengan tulus, jangan terlalu bersedih tentang senior Black Dress. Terima kasih.
Dia kemudian memperkenalkannya kepada Li Qiye, ini adalah teman dari luar negeri, Bai Shaojin. Dia jelas merupakan murid terbaik di sini. Keahlianku yang minim tidak ada apa-apanya, Nona Jian. Bai Shaojin tersenyum kecut, aku hanyalah seekor kunang-kunang jika dibandingkan dengan para jenius yang hebat. Siapakah pria ini? Dia menatap Li Qiye dan tidak melihat sesuatu yang istimewa. Tentu saja, di luar negeri penuh dengan orang jenius dan manusia biasa. Namun, Yunyun mungkin bukan seorang jenius yang hebat, tetapi dia tetap terkenal. Selain itu, dia adalah penerus The Alliance, yang berarti dia bisa memerintah primal di kemudian hari. Anehnya dia akan bergaul dengan siswa biasa. Yunyun buru-buru memperkenalkan Li Qiye kepadanya. Li Qiye lalu bertanya, kamu dari mana? Saudara Li, klan saya hanyalah sekte kecil yang tidak layak disebut. Leluhur saya mungkin hebat, tetapi saya tidak berani mengungkitnya karena kami, keturunannya, telah mengecewakan mereka. Bai Shaojin berkata dengan rendah hati. Benar, perdamaian untuk berhati-hati terhadap keserakahan orang lain. Li Qiye tersenyum. Bai Shaojin memiliki ekspresi aneh setelah mendengar ini. Dia kemudian memberi tahu mereka, teman-teman, saya harus melaporkan kunjungan mendadak Sword Grasp dan Immortal Pagoda kepada para senior. Izin. Dia pergi terburu-buru hingga Yunyun mengerutkan kening dan bertanya, hati-hati dengan keserakahan orang lain. Li Qiye tidak menjelaskan dan berkata, siapa nama di belakangnya? Tentu saja, Bai. Dia pikir pertanyaan itu tidak perlu. Itu bukan nama di belakangnya. Li Qiye menjawab dengan santai dan melanjutkan. Dia terkejut sesaat sebelum mengejarnya, bukan Bai. Lalu apa? Li Qiye terus berjalan tanpa menjawab. Tempat ini luas dengan puluhan ribu istana, tidak ada masalah untuk menampung beberapa ratus ribu siswa. Demografi siswa sangat beragam, baik dari segi masyarakat maupun ras, tidak ada hierarki sosial yang jelas. Meskipun akademi tidak memberikan batasan apapun kepada mereka, tetap ada aturan tertentu selama tinggal di sini. Kesetaraan menjadi fokus penting, tidak ada yang kurang di kota besar ini. Beberapa siswa membuka kios untuk menjual barang dagangan dan harta karun. Beberapa membawa spanduk untuk mengumumkan barang yang mereka inginkan. Tempat ini penuh dengan kehidupan, sesuatu yang lebih dari sekedar lembaga pendidikan. Banyak yang menyapa Jian Yunyun sepanjang jalan. Bagaimanapun, dia dianggap sebagai orang terkemuka di luar negeri. Bakat dan pemikirannya sungguh luar biasa. Namun, statusnya yang bergengsi bahkan lebih penting. Beberapa siswa melihatnya berjalan bersama Li Qiye dan mulai bergosip. Mereka benar-benar terlihat tidak pada tempatnya. Yunyun tidak keberatan karena ini adalah bagian dari budaya anak muda di luar negeri. Kakak, kamu sudah kembali. Seorang gadis muncul di hadapan mereka, tampak sangat gembira. Dia lebih muda dari Yunyun dan mengenakan gaun teratai yang anggun. Energi spiritual mengalir di sekelilingnya. Mata yang jernih berbentuk bulat dan putih, benar-benar pemandangan yang memanjakan mata. Putri, sapa Yunyun. Jika kau memanggilku putri, aku harus memanggilmu pemimpin aliansi. Gadis itu menyeringai, sudah kubilang, panggil aku Mingxi. Dia berbicara cepat dan ini membuatnya lebih manis. Baiklah, Mingxi. Yunyun menyerah. Gadis itu lalu memasukkan mata ke Li Qiye dan bertanya, hehe, apakah kamu pacar Yunyun? Pakar. Jangan menyebarkan rumor sekarang. Yunyun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mingxi membela diri, bukan aku yang menyebarkan rumor, aku mendengar kamu membawa pacar lagi kali ini. Mingxi berputar beberapa kali di sekitar Li Qiye seolah ingin membantu Yunyun dengan menilai pelamarnya. Dia berjalan seperti orang tua dengan kedua tangan di belakang punggungnya, nak, tahukah kau betapa beruntungnya dirimu? Bagaimana bisa? Li Qiye tersenyum. Kau benar-benar tidak tahu. Dia menyilangkan tangan di depan dada dan berkata, lihatlah infrastruktur kakak, dia tidak diragukan lagi seorang jenius. Setelah itu, dia meliriknya sekilas dan melanjutkan, kalau begitu lihatlah betapa cantiknya dia, semua orang di luar negeri tahu tentang kulitnya yang putih dan wajahnya yang rupawan. Ini sebelum menghubungkan latar belakang yang mengancam. Penerus aliansi. Lalu, tanya Li Qiye. Lalu, begitulah beruntungnya dirimu, itu adalah berkah dari 3 kehidupan. Dia sangat hebat dalam semua kategori dan memiliki cukup banyak pelamar untuk masuk akademi, tetapi kamu malah dipilih menjadi pacarnya. Seorang pria tidak bisa meminta lebih. Mingxi berakhir.
Mingxi, sudah cukup. Jangan sebarkan rumor tentang bangsawan muda itu. Yunyun menggelengkan kepalanya. Hah, cepat sekali menolong pacarmu. Mingxi melontarkannya sebagai tanggapan, kau akan segera menjadi penguasa primal. Belum lagi akademisi, seluruh dunia tidak memiliki banyak pelamar yang layak untuk Anda. Sekarang, kau meremehkan gengsinya alih-alih gengsimu sendiri. Aneh sekali. Kurasa begitulah cinta terhadap wanita, ingin tunduk. Kakak, kamu harus menjernihkan pikiranmu. Itu karena kamu tidak melihat status bangsawan muda Li yang tak ditandingi. Yunyun tersenyum kecut. Ini memang benar. Li Qiye adalah raja dari 8 kuda jantan sebelum ia menyerahkan tahta kepada orang lain. Ia memiliki Dewa Naga Mulia dan Raja Utara di bawahnya. Oh, Mingxi tetap ragu saat menatap Li Qiye, bangsawan muda, dari mana asalmu? Aku khawatir aku tidak melihatnya. Dia memiliki kesan yang sama dengan banyak orang lain ketika berbicara dengan Li Qiye dan tidak mengerti mengapa Yunyun memandangnya begitu tinggi. Saya hanya orang biasa. Li Qiye tersenyum. Tidak, kau berbohong padaku. Kakakku tidak peduli dengan para jenius dari Deity, Luminous, atau Heaven Burial. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dirimu. Kata Mingxi. Mingxi, jaga ucapanmu. Yunyun tidak ingin Mingxi menyinggung Li Qiye. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami Li Qiye, dia tahu bahwa Li Qiye kejam. Dia ingat bagaimana dia membunuh 3 monster tanpa berkedip. Tidak, aku harus melihat apa yang membuatnya begitu memikatmu. Menatap mata Mingxi beralih ke mereka berdua. Lakukan saja. Li Qiye tampak geli. Gadis itu berputar mengelilingi Li Qiye beberapa kali lagi sebelum menyerah. Lupakan saja, aku tidak melihat apapun. Yunyun bukanlah gadis yang lemah, tapi sepertinya terlalu akomodatif terhadap Li Qiye. Hal ini tidak masuk akal bagi Mingxi. Yah, aku melihat sesuatu tentangmu, kata Li Qiye. Mingxi menanggapi dan berkata, aku ragu kau bisa menyadari apapun. Kau adalah iblis kelinci. Dia tersenyum. Itu sama sekali bukan rahasia. Mingxi berkata sebelum mengeluh kepada Yunyun, Kak, kamu sudah menceritakan semuanya. Banyak orang di luar negeri yang tahu tentang asal-muasal-usulnya, jadi ini bukan rahasia lagi. Dia pikir Yunyun telah terjadi. Kenapa aku harus membicarakanmu di sini? Yunyun menggelengkan kepalanya. Mingxi mempercayainya dan berkata, baiklah, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu katakan. Dia merasa sedikit tidak nyaman dengan tajamnya. Meski begitu, dia tetap membusungkan dadanya dengan bangga, menunggu jawaban. Aku tidak tahu apakah aku harus mengungkapkan rahasiamu. Li Qiye ragu-ragu. Lakukan saja, tunjukkan padaku apa yang bisa kamu lakukan. Dia pikir dia hanya omong kosong. Selama transformasimu, daomu memiliki kekurangan sehingga kamu mengalami penyimpangan Qi. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Hal ini mengejutkan Mingxi dan dia melanjutkan, kau pasti sudah mati jika bukan karena seorang senior yang cakap menyelamatkanmu, menggunakan seni dewa untuk menstabilkan pikiranmu dan menyusun ulang fondasi daomu. Raja Sulur. Yunyun langsung tahu siapa orang itu. Mingxi tidak menjawab karena ini memang rahasia. Dia berasal dari Unteteret dan dianggap sebagai jenius papan atas. Namun, ada seseorang yang lebih berbakat darinya, paman senior Tendril King. Meskipun paman seperguruannya, dia tidak jauh lebih tua dan masih dapat dianggap sebagai bagian dari generasi muda. Dia adalah jenius nomor 1 di Unteteret dan terkenal di benua-benua bawah. Semua orang tahu bahwa dia adalah murid langsung dari Stone Ox, satu-satunya penguasa naga dengan 7 buah suci di wilayah ini. Dia cukup kuat untuk mengalahkan sebagian besar penguasa naga dari generasi terakhir, apalagi rekan-rekannya. Mingxi tidak tahu bagaimana Li Qiye mengetahui hal ini, tetapi itu semua benar. Murid bantuan lain hanya bisa menunggu kematian karena itu memerlukan seorang keahlian yang kuat. Dia adalah seorang jenius papan atas, tetapi ada banyak orang seperti dia di Unteteret. Meskipun demikian, Tendril King mengambil tindakan dan menggunakan seni dewa untuk menyelamatkannya. Hal ini juga benar-benar meningkatkan fondasinya. Hal ini hanya diketahui oleh beberapa senior di Unteteret. Bagaimana kamu tahu? Dia tergagap. Aku bisa merasakan seni dewa pada dirimu sendiri. Li Qiye memegang tangannya seolah ini bukan masalah besar. Sihir setan apa ini? Dia mundur, khawatir. Bukankah itu sudah biasa akhir-akhir ini dengan kemunculan para iblis?
Terdengar tawa terbahak-bahak dan menyela pembicaraan mereka. Setan berbulu putih mendekat, tampak gagah. Dia jelas setan ayam jantan. Bulunya cerah dan mencolok. Pada saat ini, ia mempertahankan bentuk seekor ayam jantan namun memiliki sikap seperti manusia. Anehnya, dia tidak memiliki sedikit pun energi iblis, hanya aura agung. Saat merasakan aura itu saja, orang akan mengira dia seorang yang mahir ulung. Dia membuka kipas kertas dengan ekspresi jenaka, seperti seorang sarjana. Yang mulia, sihir apa yang sedang Anda bicarakan? Dia membungkuk ke arah Mingxi sebelum menyapa Yunyun dengan sopan, Nona Jian, lama tak berjumpa. Saya sangat gembira bisa bertemu dengan Anda sekali lagi. Terima kasih, Saudara Goldcrest. Yunyun membungkuk dan membalas sapaan itu. Lama gak ketemu. Kak Yunyun cuma pergi sebentar, tapi kamu bilang sudah bertahun-tahun. Kedengarannya seperti seseorang yang sedang dilanda cinta. Mingxi menggodanya. Mingxi, Yunyun meninggikan suaranya. Yang mulia, ada logika dalam komentar Anda. Seperti kata pepatah, satu hari terpisah terasa seperti 3 musim gugur. Betapa saya ingin bertemu Anda lagi, Nona Jian. Pemuda itu tidak bertindak berlebihan dan berbicara dengan tenang. Dia lalu membungkuk ke arah Yunyun lagi dan meminta maaf, maaf kalau ketertarikanku yang berpegangan tangan membuatmu merasa tak nyaman. Dia jelas salah satu pelamarnya dan tidak mencoba menyembunyikannya. Tolong, dia punya banyak, kamu tidak sendirian. Dan jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri, dia tidak cukup memikirkanmu untuk merasa tidak nyaman. Mingxi tidak menahan diri. Anda benar, Yang Mulia, saya terlalu sombong. Pemuda itu tertawa dan berkata dengan percaya diri, tetapi mengenai pelamar lainnya, meskipun tidak ada kekurangan orang jenius di sini, saya dengan rendah hati menyatakan bahwa saya dapat mengalahkan sebagian besar dari mereka. Dia tampak cukup bertenaga dan percaya diri. Jangan sok keren, ayam jantan. Mingxi berkata, tidak masalah seberapa luar biasanya dirimu jika dia tidak menyukaimu. Benar, itu memang membutuhkan perasaan dari kedua belah pihak. Komentar ini akhirnya mengempiskannya seperti balon. Terima kasih atas perasaanmu, Saudara Goldcrest, tapi aku tidak ingin terlibat dalam percintaan saat ini. Yunyun menggelengkan kepalanya. Sekali lagi saya minta maaf. Dia membungkuk. Semua kata-katamu yang indah itu tidak ada gunanya. Kakak sudah punya pacar sekarang, jadi sebaiknya kau menyerah saja. Mingxi menyela. Mingxi, jangan lagi. Yunyun tahu bahwa gadis ini hanya ingin membuat masalah. Rumornya benar. Goldcrest secara mendasar menatap Li Qiye setelah mendengar ini. Namaku Goldcrest. Siapa kamu, teman? Perkenalkan, ayam jantan kita adalah iblis besar dengan bakat bawaan. Mari kita saling mengenal. Mingxi memasukkan mata pada Li Qiye. Bangsawan muda Goldcrest berasal dari 10 gunung besar iblis. Dia tidak memiliki masalah dalam bersaing dengan para jenius dari keturunan lainnya. Berkat kekuatan dan bakatnya, ia cukup percaya diri untuk berpikir bahwa ia akan keluar sebagai pemenang kompetisi romantis ini. Matanya menjadi cerah karena ia ingin melihat pria pilihan Yunyun. Sifat kompetitifnya mengambil alih. Sayangnya, dia tidak menyadari sesuatu yang istimewa tentang Li Qiye. Pria itu hanyalah seorang pandai biasa. Bolehkah aku bertanya dari mana asalmu? Tanyanya, ingin tahu lebih banyak. Saya seorang pengembara, tidak berafiliasi. Li Qiye tersenyum. Goldcrest merenung, seorang pria tanpa sekte. Jika dia bukan pacar Yunyun, mengapa mereka bepergian bersama? Saudara Goldcrest, jangan terlalu banyak berpikir, jangan sampai kau mengatakan sesuatu yang disesalkan. Yunyun nyaman. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu Goldcrest. Yunyun jelas ingin membela Li Qiye. Mengapa kolaborasi ini setara dengan waktu dan tenaganya? Hehe, Rooster, aku ingin kau tahu bahwa bangsawan muda Li menguasai ilmu sihir. Kata Mingxi, masih terkejut dengan kemampuan Li Qiye. Dia ingin melihat lebih banyak. Oh, dalam hal seni aneh dan kemampuan iblis, saya khawatir tidak ada tempat di benua bawah yang dapat dibandingkan dengan iblis kita. Jawabnya, dengar, Tuan Muda Li memiliki penampilan mata yang menakjubkan. Dia hanya perlu memecahkan satu hal untuk mengungkap rahasia seseorang. Dia berkata sebelum memasukkan mata pada Li Qiye, Tuan Muda, apakah aku benar? Li Qiye hanya tersenyum, menyadari bahwa dia menggunakan Goldcrest untuk mencari tahu lebih banyak tentangnya. Yunyun memikirkan tentang pertemuan pertama mereka dan sepertinya Mingxi benar.
Dia mengerti segalanya pada pandangan pertama jadi dia sendiri ingin memastikannya. Biarkan bangsawan muda itu melihatnya, mungkin bisa dijadikan taruhan. Mingxi menimbulkan masalah. Teman, apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Goldcrest dapat melihat bahwa Mingxi percaya diri. Taruhan saja, bujuk Mingxi. Goldcrest mencetak dengan hati-hati sebelum menjawab, saya hanya iblis pembohong yang tidak punya rahasia untuk berbicara. Dia tersenyum, tidak ingin berpartisipasi. Takut juga ya. Mingxi di dalamnya. Goldcrest tidak peduli dan menangkupkan kecepatannya ke arah Li Qiye, mari kita tunggu sampai hari berikutnya untuk menyaksikan teknikmu yang menakjubkan. Li Qiye menghargai rasa kesopanan pemuda itu dan tidak memaksakan masalah itu. Anda baru saja kembali dari mana, Nona Jian? Goldcrest bertanya kepada Yunyun dengan nada berbisik. Apakah ada masalah? Jawabnya, ya, beberapa orang berusaha mencari tahu lebih banyak tentang siswa yang kembali, meskipun secara rahasia. Goldcrest menjawab dengan jujur. Apakah kamu mendapatkan informasi ini dari Yongblade dan yang lainnya? Tanya Mingxi. Tentu saja, kami saling memberi informasi. Itulah sebabnya dewa bergerak. Goldcrest menjawab, dewa terlalu sombong sekarang, apa mereka tidak tahu tempat apa ini? Dia mengeluh, bukankah pengadilan surgawi adalah contoh terbaik? Kali ini bukan salah mereka. Goldcrest berbisik, dari apa yang kudengar, mereka kehilangan sesuatu yang sangat penting, itulah alasan mereka semua bekerja sama. Itulah alasan mengapa Sword Grasp dan Immortal Pagoda ada di sini. Jadi, Yunyun mengerti masalahnya. Hubungan antara kedua faksi utama relatif damai, belum lagi prestise akademi. Hanya sesuatu yang mengerikan yang menyebabkan tanggapan ini dari kedua kekuatan besar ini. Apa yang dimaksud dengan akademi? Apakah mereka mengira akademi mencuri barang itu atau apalah? Mingxi mengeluh lagi. Penghinaannya terhadap dewa disebabkan oleh latar belakang di belakangnya, Unteteret. Itu adalah faksi untuk rakyat dan yang terpenting, itu milik aliansi Dao di benua atas. Jika seseorang berbicara tentang permusuhan sejati antara dua sekte di wilayah tersebut, Unteteret dan Deity akan menjadi contoh utama. Saya yakin mereka mencapai para siswa. Goldcrest berkata, Yongblade mengatakan kepada saya untuk tidak merasakan emosi dan gegabah kali ini, seperti dewa tidak main-main. Para siswa, Mingxi merasa ini masuk akal karena terlalu banyak siswa di sini di akademi, terutama di luar negeri. Di sisi lain, bagaimana dewa bisa menemukan orang yang tepat di sini? Barang apakah yang menyebabkan tanggapan ini? Yunyun menjadi penasaran. Bagi garis keturunan seperti Deity, kehilangan senjata warisan tidak cukup bagi mereka untuk bersatu dan memprovokasi akademi. Bagaimanapun, pengadilan surgawi telah menderita kerugian besar bagi akademi sebelumnya. Dipercaya secara luas bahwa para master tertinggi masih ada di sini untuk melindunginya. Dewa pasti panik karena nilai barang itu. Saya tidak tahu. Goldcrest mantap, Yongblade dan yang lainnya dari Deity tidak mengatakan apa-apa. Mereka membayangkan bahwa hal itu mencakup perang zaman, jadi agak kuno. Dari zaman dahulu kala, perang antar faksi. Yunyun menjadi emosional. Apakah mereka pikir akademi tidak akan melakukan apapun tentang ini? Mingxi berkata dengan dingin. Lebih baik berhati-hati. Para siswa dari dewa telah diperintahkan oleh para senior mereka untuk memata-matai teman-teman yang baru saja kembali. Goldcrest berkata sebelum melirik Li Qiye, dan mereka memiliki latar belakang yang tidak diketahui. Mingxi juga menatap dan tertawa, latar belakangmu tidak diketahui dan kamu bukan seorang pelajar. Kamu jelas tersangka utama. Dia berhenti sebentar sebelum berbisik, apakah kamu mencuri harta karun itu? Beritahu aku tidak akan memberitahu orang lain. Lihat tautan berikut untuk tautan yang paling banyak dibaca. Mengapa aku harus mencuri harta karun? Harta karun terbaik sudah menjadi milikku. Li Qiye tersenyum. Goldcrest menatapnya lagi setelah mendengar pernyataan yang mendominasi ini. Kata-kata seperti itu seharusnya hanya datang dari kaisar atau penguasa Dao yang tak tertandingi. Li Qiye sama sekali tidak terlihat seperti itu. Serius, Mingxi berkata, kau tahu dewa tidak dapat menyentuh benua bawah, hanya seseorang seperti penakluk bercahaya yang dapat menghancurkan mereka. Hati-hati sekarang. Goldcrest terkejut dan berkata kepadanya, teman-teman dari dewa pasti kesal mendengar ini.
Jadi apa? Bukan rahasia lagi bagaimana penakluk bercahaya menghancurkan semua dewa saat itu. Kita, rakyat, harus bangga akan hal itu. Mingxi tidak berasumsi sebagai masalah besar. Hal ini membuat Goldcrest tersenyum kecut. Meskipun demikian, hal itu memang benar. Luminous Conqueror menghancurkan dewa menjadi abu, yang sekarang dibangun kembali oleh Divine and Heaven Alliance. Luminous sangat berbakat di masa mudanya. Beberapa orang bahkan membayangkan sebagai makhluk yang sempurna untuk hidup dalam lingkungannya. Pada usia 16 tahun, ia memperoleh buah pertamanya untuk menjadi penguasa Dao. Sayangnya, dewa takut akan bakat dan potensinya. Mereka bekerja sama untuk melenyapkannya. Karena Grand Dao-nya baru saja selesai, dia tidak dapat menghentikan mereka menghancurkan buah Dao-nya dan membunuhnya. Sayangnya, buah Dao itu ajaib. Selama masih ada satu helai yang tersisa, masih ada kesempatan untuk dihidupkan kembali. Setelah 1000 tahun, buah itu melahirkannya sekali lagi. Tentu saja, dia hanyalah manusia biasa. Meskipun demikian, takdir dan surga tampaknya berpihak padanya. Karena ia memilikinya di awal keberadaannya, buah ini diklasifikasikan sebagai buah primordial bawaan. Ketika ia mencapai kedewasaan lagi, ia berhenti di Dewa Dao. Baru setelah ia lama menghilang, kedua berbaring berani membangun kembali dewa. Sementara itu, Goldcrest juga merangkumi Li Qiye karena dia muncul entah dari mana. Itu tidak ada hubungannya dengan bangsawan muda, aku bisa menjaminnya. Yunyun segera mendukungnya, tidak ingin dia terseret ke dalam kekacauan ini. Karena statusnya, kata-katanya ditanggapi dengan serius. Yunyun memiliki istananya sendiri di luar negeri, benar-benar hak istimewa yang istimewa. Siswa biasa tidak dapat memimpikannya. Meskipun menganut prinsip kesetaraan, setiap orang memiliki latar belakang dan sumber daya mereka sendiri. Terlebih lagi, seorang guru besar yang belajar di sini dapat memiliki istana mereka sendiri. Mingxi dan Goldcrest yang nobel juga ikut serta. Yunyun menyiapkan kamar untuk Li Qiye di dalam rumahnya. Tidak ada masalah dalam menampungnya, dia hanya khawatir tentang gosip. Tentu saja, sumber gosip terbesar tidak lain adalah Mingxi yang didistribusikan pada Goldcrest. Rooster, sepertinya kamu harus berhenti. Kakak perempuan kita benar-benar punya pacar. Goldcrest tidak menyukai pengaturan ini tetapi tetap menggunakannya. Lagi pula, mereka tidak terlihat seperti pasangan sehingga dia tidak terlalu cemburu. Intinya, dia hanyalah seorang teman Yunyun atau lebih buruk lagi, hanya seorang siswa biasa. Dia tidak punya hak untuk melarang Yunyun melakukan apapun. Melakukan hal itu akan berdampak buruk pada persahabatan mereka. Saat Yunyun sedang mempersiapkan kamar, keduanya menyadari diri mereka dalam situasi yang canggung. Ayam jantan, kita harus berhenti mengganggu mereka. Mingxi menariknya keluar. Yang terakhir ingin bertahan tetapi tidak punya alasan dan dengan berat hati bertahan. Bangsawan muda, asalmu dari mana? Dia tak dapat menahan diri untuk bertanya sebelum pergi. Ingin siapa yang tahu aku? Li Qiye tersenyum. Tidak, aku hanya penasaran. Dia tersenyum paksa. Rasa ingin tahu membunuh kucing. Misalnya, kamu adalah seekor kera harimau namun kamu membungkusnya hingga mengambil bentuk seekor ayam jantan, bukankah ada yang aneh dengan ini? Li Qiye tersenyum dan berkata. Ekspresi Goldcrest berubah menjadi keheranan. Haha, kamu tahu. Mingxi tertawa dan menyombongkan diri atas penderitaan orang lain, seharusnya bangsawan muda itu terus mencoba. Mungkin masih ada lebih banyak rahasia. Dia tidak ingin dia membaca rahasianya tapi tidak masalah jika dia melakukannya kepada orang lain. Mengenai Goldcrest, dia benar-benar tercengang. Hanya sedikit yang tahu bagaimana cara menghancurkannya. Dia telah bertemu dengan banyak orang besar dan jenius di luar negeri namun tidak ada seorang pun yang mampu menyadari hal itu sampai sekarang. Tidak, aku hanya seorang iblis pengembara kecil yang tidak layak untuk kau buang-buang waktumu. Goldcrest basah oleh keringat dan membungkuk ke arah Li Qiye sekali sebelum melarikan diri. Pengecut, Mingxi berkendara sambil melihat pria itu berlari menyelamatkan diri. Li Qiye menatapnya dan bertanya, apakah kamu ingin aku membantu? Aku bisa membaca kentunganmu sekali. Kamu juga bisa melakukannya. Mingxi ragu. Semuanya sudah tertulis di buku. Membaca akan mengajarkanmu sedikit tentang segalanya, kata Li Qiye. Lupakan saja, aku tidak tertarik. Mingxi juga berlari menyelamatkan diri, merasa sedikit takut.
Jika Li Qiye membaca peruntungannya, mungkin dia akan melihat semua rahasianya. Yunyun merasa geli sekaligus penasaran. Bagaimana ia bisa memperoleh penglihatan yang mendalam ini? Alasan, membaca itu jelas tidak masuk akal. Beristirahatlah beberapa hari, lalu kita lihat seperti apa keadaan akademi sekarang. Li Qiye berbaring dan memberi tahu Yunyun. Kau pernah ke akademi sebelumnya, bangsawan muda? Tanyanya. Dahulu sekali, katanya sambil menatap langit-langit. Beberapa saat kemudian, dia memejamkan mata, seolah tertidur. Yunyun tidak mengganggunya. Dia membungkuk sekali dan pamit. Pada masa rehat sejenak itu, ada tamu yang datang menjenguk Yunyun. Kakak Bai. Dia tidak menyangka akan bertemu Bai Shaojin. Mereka tidak dekat dan hanya bertemu beberapa kali. Dia tidak tahu banyak tentangnya karena dia tidak menonjol di antara banyak siswa. Meskipun demikian, kehadirannya yang metalik meninggalkan kesan pada sebagian besar siswa. Tentu saja, beberapa orang di luar negeri menyembunyikan asal-usul mereka yang sebenarnya karena berbagai alasan. Para bangsawan tidak ingin mendapat masalah yang tidak perlu sementara yang lain mungkin tersembunyi dari para pengejar. Singkat kata, pihak akademi tidak memperdulikannya dan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Tuan Jian, dia membungkuk untuk menyambutnya, tetapi matanya beralih ke sekeliling ruangan. Kakak Jian, silakan panggil aku dengan namaku, katanya dengan sopan. Baiklah, Shaojin tersenyum sebelum terlihat sedikit canggung. Nona Jian, apakah teman Anda, bangsawan muda itu, apakah dia ada di sini? Yunyun tahu bahwa dia datang ke sini untuk menemui Li Qiye. Hal ini membuatnya tertarik. Mencariku. Li Qiye berjalan ke aula utama dan berkata dengan santai. Salam, Tuan Muda Li. Shaojin segera menangkupkan sofa dan bersantai. Keingintahuan Yunyun bertambah karena orang ini sangat aneh hari ini. Li Qiye terkekeh dan berkata, pengunjung tidak datang tanpa alasan, terutama dengan senyuman. Mengapa kamu di sini? Hanya ku dengar kau punya kemampuan khusus, matamu bisa melihat semuanya, itu sebabnya aku ke sini untuk berputar sebentar. Wajah Shaojin memerah dan tersenyum kecut. Obrolan tentang apa? Li Qiye memegang secangkir teh yang disiapkan Yunyun. Dia tetap diam dan menunggu Shaojin mengungkapkan niatnya. Tidak masalah. Dia melihat sekelilingnya sebentar sebelum menjawab, saya sudah lama menjadi pembaca yang rajin dan senang mempelajari masa lalu. Lalu, Li Qiye meniup tehnya, menyebabkan uap mengepul. Shaojin berpikir sejenak sebelum menjawab, saya mendengar bahwa pada tahun-tahun yang lalu, ada sebuah kediaman kerajaan yang dibangun oleh seorang kaisar yang agung. Apakah kamu ingin mendengar tentang kaisar atau kediamannya? Tanya Li Qiye. Jadi kamu benar-benar percaya diri dengan pengetahuan sejarahmu, itu bagus. Shaojin berpikir bahwa dia telah menemukan orang yang tepat dan menjadi bersemangat. Semua itu berkat buku. Li Qiye tersenyum. Sudah lama sekali, jadi tidak bisa dipastikan kebenarannya. Kudengar kaisar yang terkenal karena kebaikan dan kebenarannya ini melakukan perjalanan panjang. Shaojin melanjutkan, teruskan. Li Qiye menikmati tehnya dan berkata. Yunyun dengan sabar menunggu pertanyaan Shaojin. Pemuda itu ragu-ragu sesaat sebelum mengucapkan giginya dan mengambil keputusan, saya membaca bahwa Kaisar Agung meninggalkan sesuatu yang sangat ajaib sebelum berangkat dalam perjalanan. Pernahkah Anda mendengar sebelumnya? Seorang kaisar yang dikenal karena kebaikan dan kebenarannya. Anda mengacu pada kapal yang berjudul kebajikan. Li Qiye menatapnya. Ledakan. Cangkir teh di tangan Bai Shaojin jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping saat dia menatap Li Qiye dengan kecepatan tinggi. Li Qiye, di sisi lain, masih menikmati tehnya sambil menikmatinya. Kakak Bai, ini dia. Yunyun menggenggamnya lagi. Maafkan aku. Dia meminta maaf padanya setelah tenang. Aku telah melupakan diriku sendiri. Yunyun hanya tersenyum dan duduk, siap mendengarkan. Bangsawan muda, sepertinya kau tahu segalanya. Shaojin berkata dengan kagum. Ini seharusnya tidak mengejutkan. Siapapun yang tahu tentang periode itu pasti pernah mendengarnya sebelumnya. Li Qiye tersenyum. Jadi, apa kapal ini? Tanya Yunyun. Li Qiye hanya tersenyum dan meniupkan cairan mengepul itu sebelum menyesapnya. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang kaisar kuno, seorang kaisar yang luar biasa, Shaojin menjelaskan lebih lanjut. Kau mengatakan sesuatu tentang tempat tinggal. Yunyun teringat sebuah legenda tentang sebuah faksi misterius. Ya,
Faksi ini meliputi Kaisar Abadi Bazen dan Kaisar Abadi Qianlong serta banyak kaisar lainnya. Mereka berperang melawan pengadilan surgawi dan menjadi pilar rakyat, selalu melawan pasukan utama pengadilan. Yunyun mengungkapkan hal ini. Saya mendengar hal serupa, tetapi siapa yang benar-benar dapat mengetahui kebenaran dan detail perang yang tak terlupakan? Kata Shao Jin. Yunyun mengangguk setuju. Meskipun demikian, perang yang jauh itu masih mempengaruhi pemandangan saat ini. Menurut beberapa kisah, malapetaka pun menimpa dan pengadilan surgawi mengakhiri dunia dengan kembalinya para dewa mereka. Entah kenapa, ia memulai ekspedisi melawan mereka yang mereka anggap sebagai pendosa. Ini menjadi perang antara 100 ras iblis melawan penghuni surga dan peramal. Klasifikasi yang dikenal sebagai The People dan The Rache belum ada saat itu. Ini adalah manuver berskala besar. Pengadilan langit menyergap, menangkap, dan membantai seluruh populasi. Bahkan mereka yang melindungi para pendosa pun dicap. Awalnya, hanya beberapa sekte yang terlibat dalam masalah ini. Kemudian, hampir semua kekuatan dari kedua belah pihak ikut terlibat dalam pertarungan. Karena pengadilan surgawi telah berkontribusi dalam menyelamatkan dunia dari malapetaka, mereka dihormati dan mendapat dukungan besar. Momentum mereka tampaknya tak terbendung saat mereka menyatakan perang terhadap 100 ras, bahkan sampai memburu kaisar. Di pihak lawan, Kaisar Abadi Qianlong dan Kaisar Abadi Aohai berjuang melawan mereka. Pengadilan surgawi hanya memiliki jumlah kaisar agung dan raja abadi yang lebih banyak. Kaisar Abadi Bazen kemudian bergabung dengan situasi mereka dan semakin panas, tidak ada yang bisa lolos dari kehancuran, bahkan raksasa seperti klan Qian. Klan ini dulunya adalah pemimpin dari 3 ras. Sayangnya, pengadilan surgawi entah bagaimana mencap mereka sebagai pendosa juga, yang menyebabkan kehancuran mereka. Perang tersebut berlangsung selama 10.000 tahun, mengubur banyak sekte dan kerajaan dalam prosesnya. Makam kaisar dan raja menjadi lebih umum dari sebelumnya. Diperkirakan lebih dari 100 orang tewas. Akhirnya, pengadilan surgawi mengutuk siapapun yang tidak berada di dalamnya sebagai orang berdosa. Tentu saja, pihak terakhir tidak akan menerima ini. Sejak saat itu, mereka menyebut diri mereka The People dan sekutu Celestial Court yang dikenal sebagai The Rache. Saya hanya tahu bahwa korbannya sangat besar di kedua belah pihak, miliaran dan miliaran orang meninggal. Bai Shaojin mendesah dan berbisik. Ras ini pantas mendapatkannya karena mendukung pengadilan surgawi. Yunyun tentu saja berdiri di pihak rakyat. Anda tidak bisa mengatakannya jika tidak semua dari 3 ras berada di pihak pengadilan surgawi. Beberapa ratus anggota ras juga anggota, kata Shaojin. Kau benar, komentarku terlalu ekstrim. Yunyun mengakui, Qian juga dikutuk sebagai pendosa, lalu Ita punya klan Raja Perang yang melawan pengadilan surgawi selanjutnya. Memang benar, klan raja berdiri di pihak Qian dan dihancurkan oleh pengadilan surgawi. Shaojin menambahkan, pengaruh Qian tidak dapat dilebih-lebihkan sebagai pemimpin dari 3 ras. Sayangnya, seiring berjalannya perang yang tak terlupakan, hanya sedikit yang ingin mendukung mereka melawan pengadilan surgawi. Satu-satunya pengungkapan adalah klan Raja Perang. Konon mengatakan mereka adalah sahabat karib. Keturunan klan raja dilindungi oleh Kaisar Dunia Qian yang tak terkalahkan. Jadi, mereka tidak melupakan cinta dan berpihak pada Qian di kemudian hari. Jadi, kenapa kamu ada di sini, Saudara Bai? Yunyun menyadari bahwa pembicaraan telah mengarah ke arah yang berbeda. Hanya untuk menanyakan beberapa hal kepada bangsawan muda tentang masa lalu untuk memuaskan rasa ingin tahuku. Shaojin tersenyum. Dia kemudian bertanya pada Li Qiye, saya yakin faksi yang didirikan oleh kaisar yang baik hati itu juga hancur dalam perang. Namanya adalah Istana Abadi, kan? Ya, silakan. Li Qiye tersenyum. Shaojin ragu sejenak sebelum melanjutkan, ada legenda tertentu. Dia lalu melihat sekeliling, seolah-olah ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya dikatakan. Legenda apa? Yunyun ikut menirukan. Dikatakan bahwa ketika Istana Abadi berada di ambang kehancuran, Raja Abadi Bulu menyegel semua yang ada di istana ke dalam wadah yang dikenal sebagai kebajikan. Aku mendengar ini ketika aku masih muda, apakah kamu pernah mendengar hal serupa? Tanya Shaojin. Saya khawatir pengetahuan saya tidak cukup, saya belum pernah mendengar ini sebelumnya. Yunyun menggelengkan kepalanya. Jadi ya,
Shao Jin kecewa lalu bertanya pada Li Qiye, bagaimana kabarmu, bangsawan muda? Li Qiye menyeruput tehnya lagi sebelum tersenyum padanya, ada sesuatu yang tidak kau sadari. Hah? Shao Jin bingung. Tahukah kau kenapa kau masih bisa berdiri di hadapanku, hidup-hidup? Li Qiye menjawab dengan sebuah pertanyaan. Petik 2 tanda seru petik 2. Shao Jin tidak bodoh dan bereaksi, mengapa kamu ingin membunuhku? Meskipun dia bukan seorang jenius yang hebat, dia tidak lemah dan memiliki sumber daya yang luar biasa. Pemuda lain akan merasa mustahil untuk membunuh. Jangan meragukan kebenarannya, satu jariku sudah lebih dari cukup untuk membunuhmu. Li Qiye membaca pikiran pemuda itu. Wajah Shao Jin memerah setelah mendengar keluhan yang terang-terangan itu. Meskipun demikian, dia menarik napas dalam-dalam dan sedikit membungkuk, Tuan muda, mengapa kamu tidak melakukannya? Leluhurmu berbakat saat ia memanggul 4 kehendak surga. Namun, keraguan atas daunnya menghalangi potensinya. Li Qiye tiba-tiba berkomentar dan mengejutkan Bai Shao Jin. Hal ini bahkan lebih mengejutkannya daripada pengetahuan Li Qiye tentang kapal itu. Kakinya menjadi lemah dan dia hampir jatuh ke tanah. Setelah beberapa lama, dia menjadi tenang dan tergagap, bagaimana kamu tahu ini? Saya membaca. Li Qiye tersenyum. Tentu saja, ini tidak benar. Hal seperti itu tidak ada dalam catatan sejarah manapun. Bahkan anggota klan mereka tidak mengetahuinya. Ia merupakan pemakaman karena para leluhur pemujanya. Setiap kali mereka punya waktu, mereka akan membicarakan masa lalu mereka selama masa pelatihan. Baru-baru ini, leluhur tertua berhenti peduli dengan hal-hal duniawi dan tidak bertemu orang luar. Oleh karena itu, orang lain tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui hal ini. Kebajikan bukan milik seorang dewa, kematian adalah hukumannya. Li Qiye berkata, namun, demi menghormati leluhurmu, aku telah mengampunimu. Shao Jin berbaring dan merasa seperti seekor semut dalam sepersekian detik ini, sepertinya Li Qiye tidak berbohong dengan komentar, satu jari. Dia adalah orang yang berpengetahuan luas yang pernah bertemu dengan orang-orang penting sebelumnya. Leluhur tertuanya adalah salah satu dari mereka, seorang peserta dan penyuntas perang yang tak terlupakan. Kaisar dan Raja Goyah, tetapi dia masih hidup. Dia tidak merasakan ketakutan yang sama saat melihat leluhurnya. Kemungkinan besar ini karena kurangnya rasa permusuhan. Namun, mungkinkah ada pemisah antara leluhur dan Li Qiye? Terima kasih, bangsawan muda. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Baiklah, Li Qiye tersenyum, bagaimana kabar leluhurmu? Leluhur tidak meninggalkan klan setelah istrinya meninggal. Shao Jin berkata dengan hormat, sekali pergi, tak akan ada yang lain. Li Qiye menghela nafas dan berkata, bencana ini tidak membunuh, tapi ini memberikan luka yang tak kunjung sembuh. Benar, bangsawan muda. Shao Jin berpikir bahwa Li Qiye memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi leluhur saat ini. Leluhurnya adalah seseorang yang tidak takut akan malapetaka atau perang surgawi, tidak ada yang menghalangi langkahnya sampai kematian istrinya. Sejak saat itu, ia tidak ingin lagi menerima tamu dan memilih untuk hidup menyendiri. Dunia tak lagi memiliki seorang pun yang benar-benar memahaminya. Rasa sakit di hatinya telah membuatnya terasing dari yang lain. Nanti saat kau bertemu dengan leluhurmu, beritahu dia bahwa Li Qiye memberikan rasa hormatnya. Kata Li Qiye, saya akan menyampaikannya, Tuan muda. Shao Jin membungkuk. Yunyun dapat mengatakan bahwa Shao Jin berasal dari klan kuno dan terkenal. Namun, juga menjadi jelas bahwa identitas asli Li Qiye menakutkan. Kapal itu seharusnya tidak menjadi milikmu, tetapi aku akan membuatnya tenggelam. Kau boleh menyimpannya, kata Li Qiye. Terima kasih, bangsawan muda. Shao Jin membungkuk lagi. Duduklah sekarang untuk hadiah baru. Dia berusaha keras untuk mendapatkan bejana itu, tetapi seluruh percakapan itu membuatnya terdengar seolah-olah Li Qiye menghadiahkannya kepadanya. Meskipun demikian, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghentikan Li Qiye untuk mengambil kembali. Di mana kamu mendapatkannya? Tanya Li Qiye. Salah satu hobi favoritku semasa kecil adalah mendengarkan cerita leluhur tentang perang yang tak terlupakan. Jawabnya, nenek kakekmu ikut bermain. Yunyun terkejut karena perang itu melibatkan tokoh-tokoh legendaris. Shao Jin mengangguk sebelum melanjutkan, dia menyebutkan sesuatu tentang Feather Immortal Monarch yang menyegel sumber daya Immemorial Palace ke dalam Benevolence.
Sayangnya, sang raja gugur dalam pertempuran dan kapalnya hilang di medan perang. Keberadaannya menjadi misteri. Dia mendesah berulang kali setiap kali berbicara tentang perang ini. Ia melanjutkan, oleh karena itu, percakapan itu selalu meninggalkan kesan yang mendalam pada saya. Baru-baru ini, saya datang ke tempat pertempuran khusus ini dan saya menemukan sesuatu. Kamu menggali kebajikan. Li Qiye tersenyum. Benar, butuh waktu setahun untuk meneliti sebelum menemukan area medan perang yang kebetulan merupakan wilayah pagoda abadi. Aku diizinkan masuk dan menemukan kapal itu. Jadi harta karun dewa yang hilang adalah bejana ini. Yunyun menggambarkan titik-titiknya. Immortal Pagoda dan Sword Grasp mengejarnya tetapi tidak mengetahui detailnya lebih jauh. Menurut saya, dewa tahu tentang itu tetapi tidak dapat menginstalnya. Ketika saya menggalinya, sebuah fenomena terjadi dan saya langsung lari, katanya. Kenapa kamu tidak langsung pulang? Tanya Yunyun. Klanku ada di perbatasan, tidak sedekat akademi. Shao Jin tersenyum canggung. Dia tidak ingin menyeret klannya ke dalam masalah ini. Li Qiye menjawab, kau tentu mendengar tentang kekuatan dan cerita akademi dari leluhurmu, itulah mengapa kau ada di sini, ingin mengandalkan akademi untuk menghentikan dewa. Petik 2 titik. Itu memang niatku. Shao Jin mengakui. Mengingat kemampuan deity, mereka pasti akan melacak dan menemukannya pada akhirnya. Membawanya kembali ke klan akan mengakibatkan perpisahan. Di sisi lain, akademi itu memiliki naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Setiap gigitan dan setiap tegukan sudah ditakdirkan. Temukan di mana Anda berdiri dan jangan lupa bantuan, ini akan membantu Anda berhasil di kemudian hari. Kata Li Qiye. Saya sangat menghargai saranmu, bangsawan muda. Shao Jin membungkuk. Kamu tidak bisa membuka wadah itu, jadi kamu berharap bisa mengumpulkan informasi dari Yu. Li Qiye menerima tawaran itu. Ya, jawab Shao Jin. Kembali di gerbang, dia bertemu Li Qiye yang dapat mengatakan bahwa dia memiliki harta karun. Malam itu, dia mencoba semuanya tetapi tidak dapat membuka wadah itu. Dia malah penasaran dengan Li Qiye dan ingin mengujinya. Membuka wadah, tidak terlalu sulit tetapi juga tidak mudah. Hukum dan teknik tidak berguna di sini. Kata Li Qiye. Lalu apa metode sebenarnya? Shao Jin menjadi cemas. Bersambung.